Reporter wanita ini benarnya berani. Berani ambil kamera bolak-balik di segi 3 emas. Lalunya dengan tidak sengaja, temukan markas rahasia. Anak-anak yang menjaga pintu tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Aku hanya potret saja. Uang. Apanya? Uang. Dia keluarkan beberapa koin di saku dan kasihnya. Pada titik ini, bocah itu baru saja mundur. Tapi dia masih menentang keinginan untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat. Sekarang satpam yang tersisa keluar untuk mengusirnya. Di saat-saat mendesak, gadis itu melihat teman Tionghoanya di markas, Awe. Harus terus-menerus melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Mas Wei bergegas menyelamatkan. Dan memperingatkan untuk terakhir kalinya. Mas Wei, bantu aku, bawa aku ke dalam lihat. Kamu tidak mau hidup lagi kan? Ini adalah tempat untuk bermain kan? Dengan hormat kami semua berbicara bahasa Cina. Aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini dengan cepat. Dia masih tidak akan menyerah. Memikirkan cara untuk menyelinap masuk. Tidak pernah berpikir itu adalah waktu yang tepat. Adegan mengerikan muncul di dalam. Seorang satpam mengeluarkan tubuh seorang wanita. Ketika melihat itu, dia mengambil kameranya dan mengambil gambarnya. Kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Selesai di suatu tempat, polisi menyuruhnya kembali dan menunggu kabar. Dia sangat sulit untuk ngerti. Mungkin laporan itu tidak perlu merekam kesaksiannya kan? Melihat tampilan tidak sabar dari polisi. Dia harus mengambil barang-barangnya dan pergi. Tapi baru saja meninggalkan kantor polisi. Polisi segera memberitahu bosnya, Mas Bao, dari segitiga emas. Ketika dia mendengarnya, dia sangat marah. Bergegas keluar dan menembak mati penjaga keamanan. Kemudian diperintahkan untuk menculik reporter wanita ini di sini. Dia masih tidak menyadari bahaya yang mendekat. Santai berjalan di sekitar jalan-jalan, berjalan di sekitar pasar. Tiba-tiba muncul di belakang beberapa pria aneh. Segera tutupi kepalanya. Lalu bawa kembali ke pangkalan. Tentara di sebelahnya adalah anak buah Mas Bao. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk berhenti. Ini membuat pria berambut merah itu semakin sombong. Dia membawa reporter wanita itu ke ruang tertutup. Diikat di kursi kayu. Baru saja tiba, menyuntiknya dengan cairan yang tidak diketahui asalnya. Momen yang sempurna. Tidak menikmati. Maka itu sia-sia. Tidak tahu berapa lama. Kemudian kecanduan gadis itu berangsur-angsur muncul. Ini membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, reporter wanita itu dibawa ke distrik lampu merah. Belum waktunya baginya untuk melihat dengan jelas di mana ini. Kemudian melihat sepasang mata menatapnya. Pihak lain kemudian memberinya sepotong roti. Reporter wanita sangat lapar. Segera mengambil roti itu dan memakannya. Tunggu sampai melihat melalui celah. Baru menyadari ada seorang gadis di kamar sebelah juga. Dia secara naluriah berdoa memohon bantuan. Tapi dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana bisa membantu reporter wanita ini? Jangan takut. Masa depan tidak akan pernah lebih buruk dari sekarang. Iya kan? Tidak lama kemudian, ada tamu di kamar. Pria itu terhuyung-huyung melangkah ke arahnya. Kemudian digigit olehnya. Dia langsung menarik rambut reporter wanita itu. Bukan hanya karena uang. Keluarga aku sangat kaya. Aku bisa memberimu banyak uang. Tolong beritahu bosmu. Katakan padanya untuk tidak menyentuhku. Katanya kepada pihak lain. Ayahnya adalah seorang miliarder terkenal di Chinatown. Setelah mengetahui identitasnya, dia mengubah sikapnya. Mengikatnya ke kursi. Ayah, cepat selamatkan aku. Mereka menyuntikkan opium ke dalam diriku. Bahkan memaksa saya untuk menerima tamu. Lihat putrinya disiksa sejauh ini. Bos itu sangat marah. Pada saat itu, dia menerima telepon dari organisasi kriminal tersebut. Musuh menuntut $20 juta sebagai tebusan. Dia baru saja menawar di telepon.
hanya memerintahkan para anak buahnya untuk mencari lokasi musuh. Akhirnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Juga akan dibahas pada 5 hari kemudian. Seseorang berani menyentuh putri kesayangannya. Bos itu bersumpah, tidak hanya harus menyelamatkan putrinya, tetapi memaksa mereka untuk membayar dengan darah. Kemudian dia memerintahkan tim keamanan untuk membentuk tim untuk menyelamatkan putrinya. Dan gadis di seberang sangat lapar hingga dia pingsan. Untung Mas Wei diam-diam membawa makanannya. Setelah makan, dia menyuruhnya untuk menyelamatkannya. Mas Wei mengatakan dia masih mencintai kehidupannya. Tidak ingin segera mati, jadi dengan tegas menolaknya. Saat dia siap pergi, katanya orang tuanya adalah miliarder terkenal. Jika dapat membantunya melarikan diri, pasti akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membayarnya. Mas Wei langsung silau dengan uang. Begitu cepat lepaskan reporter wanita itu. Dia berencana untuk mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mengalihkan perhatian keamanan. Dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, kabur begitu saja dari sana. Bertemu si rambut merah yang nunggu sana dari lama. Pada akhirnya dia membawanya kembali ke distrik lampu merah. Di sisi lain, Mas Bao menemukan obat jenis baru. Dia menyuruh anak bawahnya untuk mencari pengguna percobaan. Lalu pria berambut merah itu masuk ke kamar Xiao Mei. Menyuntikkan narkoba langsung ke tubuhnya. Kecanduan obat Xiao Mei dengan cepat berkembang. Terus-menerus berguling di tempat tidur. Dia tahu dia tidak tahan lagi. Jadi berikan kalung itu kepada gadis itu. Kemudian berhenti bernapas. Saat ini, tim penyelamat yang harus dikirim ayahnya tiba di lokasi transaksi di segitiga emas. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata berteknologi tinggi. Kemudian gunakan drone di malam hari dan di malam hari. Amati status penjaga para penjahat. Penjaga di dalam terlalu ketat. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Oleh karena itu memutuskan untuk mengimplementasikan rencana B. Itu secara terang-terangan membawa rekan wanita ke dalam. Kemudian bekerja sama dari kedua belah pihak untuk menyelamatkan reporter wanita itu. Mereka dengan cepat menemukan sebuah bar. Pemilik di sini bersama pihak Mas Bao. Dia berspesialisasi dalam berurusan dengan gadis-gadis cantik. Melihat gadis itu duduk sendirian, pemiliknya langsung dengan antusias mengajaknya minum. Tidak lama kemudian, dia mabuk di sisi lain. Setelah itu, dia dibawa ke ruang lampu merah. Penjaga keamanan akan menyuntiknya dengan cairan. Gak sabar nunggu dia lakukan. Lalu dia memuntahkan ke lantai. Melihat itu, dia mengutuk sebentar dan kemudian berbalik untuk pergi. Penjaga tidak tahu, semua ada dalam rencananya. Melihat penjaga itu pergi, dia segera bangkit. Keluarkan headphone yang sudah disiapkan. Diam-diam berdiri di belakangnya. Lalu patahkan leher lawan dengan lembut. Kemudian mulailah mencari tempat menyimpan putri bos. Kawan-kawan terus-menerus menginformasikan tentang situasi di sekitar, beri dia terima kasih kepada drone. Ketika selesai memecahkan yang lain, dia akhirnya menemukan putri bosnya. Dengan bantuan rekan satu tim, keduanya dengan cepat melarikan diri. Tidak pernah berpikir baru saja tiba di perbatasan. Mereka melihat polisi menunggu di sisi lain. Ternyata tidak lama setelah mereka pergi, petugas keamanan yang datang untuk mengubah shift segera ditemukan. Mas Bao langsung menelepon Kapolres. Katakan padanya untuk mengirim orang untuk memblokir perbatasan. Hanya saja orang-orang ini sama sekali bukan lawan mereka. Kapten memutuskan untuk menyelesaikan dengan kekerasan. Mempercepat ke depan. Mobil polisi masih mengejarnya. Melihat itu, sang kapten memikirkan cara untuk memotong ekor lawan. Tetapi tidak menunggu mereka untuk beristirahat sejenak. Mobil lain datang ke arah mereka. Kedua belah pihak saling melepaskan tembakan untuk segera melarikan diri. Xiao Bang membuang 2 granat dan mengirim lawannya ke surga. Jadi apakah berhasil? Tidak. Mereka harus terus naik perahu untuk melarikan diri. Dan letakkan pompa remote control di bawah sisa perahu. Lalu cepat pergi.
Saat musuh mendekat, Xiao Bang menekan tombol meledak sampai mati. Untungnya, akhirnya aman. Kemudian mereka membuat alasan untuk membakar kemenyan. Pergi ke kuil untuk berlindung. Tidak berharap itu stabil untuk sementara waktu. Kemudian reporter wanita itu mulai kecanduan. Kapten memberinya air minum untuk mengurangi rasa sakit. Sengaja melihat kalung di lehernya. Itu adalah kalung yang dia berikan kepada adik perempuannya. Kenapa sekarang di tangan putri bosnya? Sepertinya dia menemukan sesuatu. Jadi, cepat tanyakan pada reporter wanita apa yang terjadi pada akhirnya. Katanya, Xiao Mei memberikannya padanya. Kapten tahu adik perempuannya dibunuh. Memutuskan untuk kembali untuk membalas dendam. Dia harus membiarkan mereka membayar dengan hidup. Kapten pergi ke toko senjata lokal. Habiskan banyak uang untuk membeli senjata. Ketika Mas Puan kembali untuk balas dendam, diblokir oleh rekan satu timnya. Mereka memutuskan untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Bersihkan para penjahat keji. 5 pria bersenjata lengkap masuk ke markas rahasia. Kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit. Xiao Bang bertugas memasang pompa. Khawatir sulit untuk melarikan diri dari tangan maut. Dan sang kapten langsung pergi ke sarang Mas Bao. Bertemu seseorang yang menghalangi, tembak dan bunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamnya. Satu-satunya hal setelah sampai di sana, Mas Bao telah hilang. Hanya pria berambut merah yang tersisa. Dia yang membunuh adik Mas Kuan. Dia harus membunuh orang itu. Maka Mas Kuan meletakkan senjatanya dan memutuskan untuk melawan dengan tangan kosong. Mereka bertempur dengan keras. Lalunya, Mas Kuan telah bunuh musuhnya. Pada akhirnya sang kapten berhasil membalaskan dendam adiknya. Menunggu sampai mereka aman untuk pergi. Xiao Bang baru saja menekan tombol. Pangkalan rahasia itu meledak. Saat ini, Mas Bao diam-diam masih senang lolos dari kecelakaan itu. Mau bunuh aku, mimpi saja. Tunggu sampai aku kembali, aku akan membunuh kalian. Ternyata Sheriff bekerja sama dengan tim penyelamat. Saling cari Mas Bao. Akhirnya Sheriff menyerahkannya kepada Mas Kuan dan pergi. Si kapten tidak ragu. Tembak untuk menghabisi iblis yang menyamar sebagai manusia.